Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Gizi dan Diet. Pada pertemuan ke-15 hari ini, kita akan mendiskusikan seputar peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Baik, sebelum teman-teman masuk ke materi hari ini, tentunya teman-teman sudah melakukan banyak bahan kajian di pertemuan sebelumnya seputar diet sebagai terapi pada pasien, kemudian aplikasi kondisi terapi diet pada berbagai kasus, mulai dari kekurangan energi protein, kemudian obesitas, stunting, dan masih banyak lagi ya. Nah, kembali Ibu ingatkan capaian pembelajaran mata kuliah yang dititipkan pada mata kuliah gizi dan diet diharapkan setelah menjalani 16 pertemuan di perkuliahan ini, teman-teman akan mampu menguasai di slide berikutnya. Ya, ini ya. Yang pertama adalah menggunakan konsep dasar nutrisi sebagai terapi di berbagai usia, mulai dari usia anak-anak sampai ke usia lansia, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian capaian mata pelajaran yang dititipkan pada mata kuliah ini yang kedua adalah teman-teman akan mampu menunjukkan implementasi proses berpikir dan membuat pemecahan masalah dengan berbagai kreativitas untuk mengatasi masalah nutrisi pada pasien, mulai dari pasien anak sampai dengan usia lansia, tidak terkecuali ibu hamil dan ibu menyusui. Oke. Untuk yang berikutnya, Ibu akan jelaskan seputar sub capaian pembelajaran mata kuliah yang dititipkan pada pertemuan ke-15 hari ini, yaitu teman-teman diharapkan akan mampu menunjukkan peran perawat dalam melakukan pelaksanaan diet pasien. Oke, sebelum kita masuk secara spesifik pada peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien, tentunya teman-teman harus mengetahui dulu secara umum peran perawat ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwasannya peran utama perawat adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pasien, mulai dari anak-anak ya, kemudian individu ya, keluarga dan kelompok ataupun masyarakat. Bagaimana dalam pemberian asuhan keperawatan ini, perawat harus melibatkan proses keperawatan yang terdiri dari 5 aspek, mulai dari pengkajian, kemudian penegakan diagnosa ya, kemudian membuat perencanaan keperawatan atau kita kenal juga dengan intervensi keperawatan, kemudian implementasi rencana yang sudah dibuat tersebut dan evaluasi. Untuk standar golden standard dalam asuhan keperawatan ini sendiri adalah mengacu pada standar diagnosa keperawatan nasional atau kita kenal juga dengan buku SDKI. Kemudian untuk intervensi sendiri itu mengacu kepada buku standar intervensi keperawatan ya, atau kita kenal juga dengan SIKI yang sudah diterbitkan oleh PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah standar SLKI, yaitu standar luaran intervensi keperawatan ya, yang biasanya kita tuliskan di dalam implementasi di batasan kriteria hasilnya. Oke, baiklah. Dari secara umum peran perawat tersebut, tentu perawat memiliki peran-peran yang lain. Nah, peran yang lain di sini yang kedua yaitu sebagai pengelola layanan, kemudian sebagai pendidik ya, atau kita kenal juga dengan edukator ya, kemudian berperan juga dalam melakukan tugas sesuai wewenang yang diberikan dan juga melakukan tugas dengan kondisi keterbatasan, contohnya pada perawat di daerah terpencil. Oke, itu tadi peran perawat secara umum yang dapat kita kupas. Nah, hari ini kita akan aplikasikan dari peran-peran tersebut khusus kepada pelaksanaan diet pasien. Nah, secara garis besar dari sumber referensi yang sudah Ibu coba kerucutkan ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya peran perawat ini ada 4. Yang pertama adalah sebagai pelaksana, kemudian pendidik, pengelola, dan peran sebagai peneliti yang akan kalian aplikasikan dalam pelaksanaan diet pasien. Dalam peran yang pertama, peran perawat sebagai pelaksana, di next slide bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa aspek teman-teman ya.
Yang pertama adalah comforter, artinya bagaimana caranya perawat itu bisa membuat pasien itu yakin, ya, kemudian sehingga dia merasa percaya dan aman, merasa aman bahwasannya perawat yang merawatnya adalah perawat yang kompeten, yang tidak akan menimbulkan atau merugikan kondisi si pasien. Kemudian peran yang berikutnya adalah protektor dan advokat, di mana di sini peran perawat berperan sebagai pelindung, ya, melindung dan menjamin bahwasannya antara hak dan kewajiban pasien itu akan terpenuhi secara optimal, begitu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya perawat juga berperan sebagai komunikator. Di sini sebagai jembatan penghubung antara komunikasi tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lain, ya, menjadi jembatan komunikasi juga antara pasien dan tenaga kesehatan yang lain. Contohnya seperti dokter, dokter tentunya tidak akan berdinas selama 1 kali 24 jam. Jadi perawat yang bertanggung jawab di layanan tersebut selama 24 jam itu harus mampu mengkomunikasikan setiap keluhan pasiennya kepada dokter penanggung jawab pasien atau kita kenal juga dengan DPJP. Kemudian peran yang terakhir yaitu sebagai rehabilitator. Rehabilitator di sini artinya perawat harus mampu membantu pasien dalam mencapai kesehatannya, yang awalnya organnya itu mengalami masalah organ sampai dengan organ tersebut teratasi atau mengalami masalah kesehatan yang tadinya itu tidak sehat atau mengalami gangguan sehingga dapat dioptimalkan kembali. Oke, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan juga peran perawat dalam pelaksanaan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya peran perawat sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik di sini kita kenal juga dengan health educator. Health educator itu artinya pendidik yang mampu membuat pasiennya itu menyadari kondisi kesehatannya dan mampu melakukan pencegahan terhadap kondisi tersebut supaya tidak berulang. Contoh dasarnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, tentunya ada diet makan ketat yang harus ditaati oleh pasien tersebut. Nah, sebagai perawat yang baik ya harus mampu menjalankan perannya sebagai health educator. Jadi menjelaskan kepada klien dan pada keluarga tentang kondisi kesehatannya sehingga pasien dapat menyadari dengan optimal apa saja diet yang harus ditaati, ya, yang boleh dikonsumsi dan sebaiknya tidak dikonsumsi, bahkan tidak dikonsumsi sama sekali. Itu tadi peran perawat sebagai pendidik. Selain itu juga peran perawat sebagai pendidik dapat diaplikasikan dalam tingkat pendidikan. Contohnya, ketika ada mahasiswa ya yang sedang praktik di rumah sakit, tentunya perawat juga berperan sebagai pendidik di sini. Jadi peran perawat bisa mengedukasi kepada tenaga kesehatan di bawahnya yang bertanggung jawab di bawahnya untuk menambah wawasan ya, kemudian bahkan dalam kondisi pasien tersebut juga bisa dibuatkan semacam ronde keperawatan ya untuk mengetahui kondisi pasien tersebut secara utuh. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran sebagai pengelola. Nah, kita ketahui bahwasannya perawat bertanggung jawab selama 1 kali 24 jam di ruang perawatan. Ya, artinya perawat bertanggung jawab secara penuh terhadap kondisi kesehatan di setiap pasien dalam ruangan yang dikelolanya. Nah, ini tercermin dalam paradigma keperawatan, manajemen keperawatan. Ya, di dalam manajemen keperawatan, perawat dituntut untuk mampu mengelola, setiap ruangan pelayanan dan pendidikan yang ada di bawahnya, ya, yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Kemudian perawat juga harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik. Oke, selanjutnya peran berikutnya adalah sebagai peneliti. Di sini di setiap dinas tentunya perawat akan menemukan berbagai kondisi pada pasiennya. Nah, dituntut untuk bisa menganalisis situasi tersebut ya, menemukan masalah, kemudian menerapkan prinsip dan metodologi penelitian. Kemudian juga menggunakan evidence based practice yang tepat, yang sesuai dengan kondisi pasien dan terbaru serta terkini, sehingga
bisa memberikan tingkat kesembuhan yang lebih baik pada pasien tersebut, ya. Kemudian selain itu juga peran perawat sebagai peneliti diharapkan hasil penelitian yang ditemukan ini bisa didesiminasikan kepada keluarga pasien dan kepada tenaga kesehatan atau perawat yang lainnya sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya. Oke, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan seputar peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Selanjutnya di slide berikutnya, ini tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nah, ini adalah slide terakhir, next. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada soal kasus. Nah, dari soal kasus ini, teman-teman harus mampu menganalisis soal tersebut berdasarkan kondisi real pasien. Di sini kasusnya ya, pasien laki-laki dewasa usia 25 tahun itu mengalami penurunan kesadaran. Artinya pasien total care ya. Jadi semua kebutuhan dasar pasien dibantu dan dipenuhi oleh perawat di ruangan. Pasien terpasang kateter, kemudian menggunakan juga nasogastric tube. Artinya di sini pasien tidak bisa mendapatkan diet oral. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan perawat menunjukkan bahwa GCS pasien hanya 7. Kemudian mengalami kekakuan kuduk, suhu tubuh pasien hanya hipertermi ya 39 derajat Celcius, nadi pasien 120 kali per menit, respirasi rate pasien 30 kali per menit, dan pasien terpasang oksigen 3 liter per menit. Artinya oksigennya standby di sini ya teman-teman ya. Kemudian karena pasien terpasang NGT, otomatis diet terapi nutrisi pasien adalah diet cair. Pasien mendapatkan entrasol 250 cc, diberikan 3 kali sehari, dan ditambah juga dengan snack cair yang diberikan setiap jam snack. Ya, jam snack biasanya jam 9 pagi, kemudian jam 3 sore. Ya. Nah, dari kasus ini silahkan teman-teman diskusikan serta analisis dengan kelompok peran perawat dalam pemberian makanan dan monitoring diet pada pasien dengan penurunan kesadaran pada kasus di atas ya, dan harus didukung dengan sumber referensi jurnal dalam 5 tahun terakhir. Oke, artinya di sini teman-teman harus mampu menganalisis hasil pengkajian yang teman-teman temukan, datanya apa, kemudian teman-teman analisis datanya, kemudian teman-teman bisa tegakkan diagnosanya, kemudian diintervensinya difokuskan pada pelaksanaan diet pasien ya. Bagaimana cara kenapa pasien mendapatkan diet cair, kemudian kenapa harus entrasol, ya, apakah jumlah diet yang diberikan 250 cc ini sudah tepat, kemudian bagaimana cara pemberian diet tersebut kepada pasien, ya, mulai dari POB yang tepatnya, ya, apa saja yang harus disiapkan, kemudian langkah-langkah prosedur pemberiannya seperti apa, dan apa yang harus kalian evaluasi ketika diet tersebut sudah diberikan ke pasien, apakah harus dilakukan aspirasi terlebih dahulu, apakah ditemukan sisa cairan nutrisi di lambung pasien atau tidak, kemudian nutrisinya berwarna apa. Nah, itu harus teman-teman libatkan critical thinking teman-teman di sini ya. Jadi analisis kasus tersebut, gunakan referensi jurnal yang ada, baca juga referensi case study pada pasien dengan kondisi yang mirip seperti ini. Baik, Ibu rasa itu yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan berjumpa di kelas offline. Di kelas kita akan berdiskusi langsung terkait kasus yang sudah kalian cari sumber referensinya tersebut ya. Kita akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.